Ketika rakyat melawan penjajah dalam sejarah Indonesia. Banda Aceh merupakan kota tua yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Kota yang terkenal dengan Masjid Raya Baitur Rahman dan dijuluki Serami Mekah ini dulunya bernama Kota Raja. Banda Aceh sebagai ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-14 yang dibangun di atas puing-puing kerajaan Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Indrapurba, Kerajaan Indrapurwa, Indrapatra, dan Indrapura. Pada masa agresi Belanda yang kedua, terjadi evakuasi besar-besaran pasukan Aceh keluar dari Banda Aceh yang kemudian dirayakan oleh Van Swieten dengan memproklamasikan jatuhnya Kesultanan Aceh dan mengubah nama Banda Aceh menjadi Kutaraja. Setelah masuk dalam pangkuan pemerintah Republik Indonesia, baru sejak tanggal 28 Desember 1962, nama kota ini kembali diganti menjadi Banda Aceh berdasarkan keputusan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah. Satu dekade yang lalu, Banda Aceh menjadi salah satu kota yang luluh lantak diterjang bencana tsunami dan selama bertahun-tahun usai bencana, kini kota Banda Aceh terus berbenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jika 0 km Indonesia berada di kota Sabang, namun tahukah Anda di mana 0 km kota Banda Aceh? 0 km kota Banda Aceh berada di Gampung Pande, tepatnya di pesisir pantai. Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang juga mengalami kerusakan parah akibat musibah dahsyat gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tahun 2004 silam. 13 tahun kejadian tersebut sudah berlalu, tentu membawa perubahan yang sangat besar bagi perubahan kota Banda Aceh. Baik itu dari segi infrastruktur, sarana dan prasarananya, peningkatan syariat Islam yang terus meningkat, hingga pembangunannya yang terus bergeliat. Lantas seperti apa wajah kota Banda Aceh saat ini? Maka ikutin perjalanan saya terus dalam program Indonesia Membangun. Titik 0 km Banda Aceh terletak di Gampung Pande, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. Di sanalah terdapat sebuah prasasti yang menghadap ke laut lepas bertuliskan barisan kata dalam bahasa Aceh. Di sino asai muasai mula kota Banda Aceh dan tempat gepedeng kerajaan Aceh Darussalam le Sultan Johansyah Bauropun puasa Ramadan tahun 601 Hijriah. Yang artinya disinilah cikal bakal kota Banda Aceh, tempat awal mulanya kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Johansyah pada 1 Ramadan 601 Hijriah. Gampung Pande merupakan bukti kejayaan Aceh di masa lampau. Jika dilihat dari segi geografis, wajar saja kampung ini sempat dijadikan bandar pelabuhan yang megah. Gampung Pande terkenal dengan masyarakat pengrajin logam dan batu mulia. Mungkin dari sinilah kampung ini diberi nama Pande yang artinya pandai. Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang menjadi pintu gerbang masuk berbagai tamu dan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Kota Banda Aceh yang terkenal dengan julukan Kota Serami Mekah ini tak heran jika syariat Islam berlaku di sini. Namun hal ini tidak menghalangi pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengembangkan sektor wisatanya. Pembangunan infrastruktur yang memadai tentu akan memberi kemudahan bagi masyarakat dan juga para wisatawan yang berkunjung ke Banda Aceh. Aceh yang merupakan suku pribumi yang memiliki akar sejarah istimewa bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki nilai ideologis Islam yang melekat dan begitu kental dalam kehidupan masyarakat Aceh.
Aceh juga memiliki budaya khas dari berbagai bidang, yaitu bahasa yang digunakan, pakaian adat, tarian, dan rumah adat. Upaya pengembangan di sektor wisata Banda Aceh dikemas dalam program bertajuk Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah. Di sisi lain, hukum syariat Islam adalah keistimewaan Aceh dan masyarakat dunia sudah paham tentang hal tersebut. Keberagaman sebagai penguat NKRI menuju Kota Gemilang dalam Bingkai Syariah ini bertujuan untuk membangun karakter anak bangsa yang memiliki rasa solidaritas dan ikatan sosial yang tinggi, dan juga untuk mengaktualisasikan kembalinya nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dianggap semakin luntur dewasa ini. Agar mampu menjadikan masyarakat yang berkarakter mandiri, berorientasi ke depan, serta memiliki integritas dan moralitas yang solid, serta solidaritas dan ikatan sosial yang tinggi. Program Kota Tanpa Kumuh yang dicadangkan oleh pemerintah pusat sejalan dengan semangat visi pemerintah Kota Banda Aceh saat ini. Agar terlaksananya secara baik dan menyeluruh, harus disertai dengan niat yang tulus dan usaha bersama yang akan mengantarkan Banda Aceh untuk segera mencapai ke gerbang kota tanpa kumuh dan terwujudnya kota Banda Aceh yang gemilang. Jika Anda ingin berlibur, tidak ada salahnya jika Anda mengunjungi kota Banda Aceh. Untuk menuju kota Banda Aceh, Anda bisa menggunakan jalur penerbangan yang akan mendarat di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda dengan jarak tempuh sekitar 2 jam. Dan setibanya di tempat, Anda bisa memilih berbagai jenis transportasi yang bisa mengantarkan Anda ke tempat tujuan. Untuk menuju kota Banda Aceh dengan menggunakan jalur darat atau bus yang hanya bisa ditempuh dari kota Sumatera menuju Banda Aceh dengan jarak waktu 13 jam, Anda sudah sampai di kota Banda Aceh. Sementara perjalanan melalui laut ke Banda Aceh dari Jakarta bisa dilakukan dengan kapal keberangkatan. Kota Banda Aceh juga banyak memiliki tempat wisata yang eksotis dan menakjubkan. Berkunjung ke Banda Aceh juga bisa memberikan sensasi berlibur yang berbeda dan tentu saja menyenangkan. Salah satu tempat wisata yang bisa Anda kunjungi yaitu Pantai Ulelu. Pemirsa, kali ini saya akan mengunjungi salah satu destinasi wisata yang ada di kota Banda Aceh, tepatnya di Pantai Ulelu. Dan untuk itu, saya akan menaiki salah satu bus Transkutaraja yang ada di kota Banda Aceh. Jadi, mari ikutin saya terus. Pemirsa, bagi Anda yang ingin mengunjungi berbagai objek wisata yang ada di kota Banda Aceh, Anda tidak perlu khawatir. Apalagi untuk Anda yang tidak menggunakan kendaraan pribadi. Karena untuk mengunjungi berbagai objek wisata di kota Banda Aceh, Anda bisa menggunakan bus Transkutaraja. Menariknya lagi pemirsa, untuk menikmati berbagai fasilitas yang ada di bus Transkutaraja ini mulai dari free wifi, kemudian juga ada AC-nya sehingga penumpangnya nyaman karena suasananya juga sejuk. Anda tidak perlu merogoh kocek sepeser pun, artinya Anda bisa menikmati fasilitas ini dengan gratis. Nah,
Mungkin yang membedakan bus Transkutaraja dengan bus-bus lainnya yang ada di berbagai kota yang ada di Indonesia, pemirsa, adalah dari lokasi tempat duduk penumpang. Kalau di belakang saya, ini tempat duduk penumpangnya khusus untuk laki-laki, sedangkan di depan saya itu khusus untuk perempuan. Jadi di sini sangat kental dengan nuansa Islaminya juga. Nah, karena tempat duduk perempuan di depan, saya akan menuju ke sana. Nah, pemirsa, kali ini saya akan tanya-tanya salah satu penumpang Transkutaraja. Kita akan tanya seperti apa kesannya menaiki Transkutaraja ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Hidayah. Ibu Hidayat. Ibu Hidayat mau kemana nih? Kami pulang. Mau pulang ke daerah kota ya? Iya. Nah, ini udah keberapa kalinya nih Ibu naik Transkutaraja? Dua kali. Baru 2 kali. Oke, nah selain kesannya begitu, apa nih pesannya mungkin sehingga nantinya Transkutaraja itu ataupun banyak pemirsa-pemirsa nantinya juga bisa naik Transkutaraja ini, apalagi untuk mungkin saudara-saudara kita pemirsa yang di luar Aceh ataupun di luar kota Banda Aceh supaya nantinya bisa main-main mengunjungi dan menikmati indahnya kota Banda Aceh. Apa nih Bu yang ingin sampaikan? Gimana ya? Bisa misalnya kan ditingkatkan lagi ya kan. Misalnya di kampung-kampung nggak ada kayaknya ya. Oh Mas, Ini kan cuma di tingkat kota ya. Tran ini kok nggak salah ya. Di tingkat kota, jadi kok tingkat kampung mungkin belum. Jadi haltenya yang perlu ditambah lagi. Haltenya mungkin tambah lagi. Karena kan kalau kita mau naik tram ini kan haltenya kan terbatas kan Mbak. Maksudnya tingkat kota, ya kan. Buat kampung-kampung kan nggak ada. Baik, terima kasih Bu Ida. Semoga perjalanannya nyaman dan nanti bisa menuju berbagai destinasi. Nah pemirsa, kalau tadi saya sudah tanya-tanya salah satu penumpang, kali ini kita akan tanya drivernya langsung begitu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa? Bapak Hamdani. Bapak Hamdani. Pak, Bapak sudah berapa lama sih jadi driver Transkutaraja Pak? Lebih kurang sekitar setahun lebih. Itulah di Transkutaraja Banda Aceh. Saya jurusan Masjid Raya Ulili. Masjid Raya Ulili. Jadi destinasinya ke Ulili gitu Pak Iya, ya? Sampai? Ulili ya. Baik, nah Pak ini kalau satu hari itu bisa berapa kali bolak-balik sih Pak Masjid Raya ke Ulili? Itu kira-kira kalau kita hitung trip kadang-kadang ada 8 atau 9 kayak gitu dia. Nah, tapi kalau pulang baliknya itu 16 kali. Iya, Nah, iya, iya. Bapak, kesan Mudah-mudahan Bapak nih selama menjadi driver Transkutaraja gimana nih Pak? ada kadang-kadang anunya di jalan itu di halte-halte yang mau kita berhenti itu ramai juga masyarakat kita yang belum paham, belum gitu di tempat yang mobil ini berhenti, kadang-kadang ada yang parkir liar situ. Oke, jadi bisa menjadi kendala Nah, tersendiri. kendala ya. Kalau kita tegur, bahkan ada orang kita marah-marah gitu. Baik. Terima kasih Bapak, semoga bisa tetap terus sehat dan bisa membawa penumpang Masjid Raya ke Ulil untuk menikmati berbagai macam destinasi wisata lainnya. Bapak, mari kita Pak lanjut terus Pak jalannya. Ya, makasih banyak. Secara geografis, letak Pantai Ulele berada pada Desa Ulele, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Lokasi dari pantai pun sangatlah strategis dan cukup dekat dari pusat kota Banda Aceh. Wisatawan hanya perlu menempuh jarak 3 km dari kota Banda Aceh serta bisa menggunakan transportasi seperti Transkutaraja. Ulele memiliki pesona senja yang memukau di Banda Aceh. Pantai ini merupakan tempat yang sempurna untuk menikmati matahari terbenam atau sunset dan juga kuliner di sekitarnya.
Pantai Ulele merupakan wisata pantai di Banda Aceh yang ramai dikunjungi oleh wisatawan pada sore hari yang menawarkan pantai yang tenang yang seolah-olah tiada habisnya untuk dinikmati dan ditelusuri. Di samping pantai juga ada objek wisata lainnya yang bisa Anda kunjungi, yaitu gunungan. Wisata gunungan merupakan simbol dari kekuatan cinta Sultan Iskandar Muda kepada permaisurinya yang sangat cantik jelita, yaitu Putri Pang atau Putro Pang yang berasal dari Pahang, Malaysia. Selain gunungan, ada juga objek wisata lain yaitu Museum Tsunami Aceh. Dengan kemegahannya menjadikan museum yang multifungsi ini dijadikan objek wisata yang terletak di Banda Aceh. Museum ini dibangun oleh Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nat Nias. Tidak hanya megah, museum yang didesain oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ini memiliki desain yang unik serta fungsi yang beragam. Selain menjadi sebuah monumen untuk mengenang peristiwa tsunami, museum juga berfungsi sebagai wisata edukasi serta escape building jika di masa depan tsunami kembali terjadi. Kota Banda Aceh, ibu kota provinsi Aceh, memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Selain banyak tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi, kota ini juga memiliki berbagai tempat yang menjanjikan kuliner lezat yang memberikan cita rasa khas Aceh. Jika berkunjung ke Banda Aceh, jangan sampai tidak mencicipi berbagai kuliner yang lezat. Mie Aceh salah satunya, yang menjadi destinasi wisata kuliner terfavorit di Aceh. Berkunjung ke Aceh tidak afdol rasanya jika tidak berkunjung ke warung mie Aceh. Nah pemirsa, beginilah suasana kota Banda Aceh di malam hari. Ramai dengan kendaraan, namun jalanan tetap lengang. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu destinasi wisata favorit kota Banda Aceh, yaitu di Taman Bustanus Salatin. Dan bukan hanya itu saja pemirsa, bahwa dari lokasi ini Anda juga bisa mengunjungi beberapa destinasi wisata yang ada di kota Banda Aceh dengan jarak tempuh yang sangat dekat. Seperti salah satunya ada Museum Tsunami tepat di depan saya. Anda bisa menempuhnya dengan berjalan kaki mungkin dengan waktu 2 menit. Kemudian juga di belakang saya pemirsa terdapat salah satu destinasi wisata juga, ada itu gunungan, kemudian juga Taman Putro Pang. Dan setelah lelah Anda berjalan-jalan menikmati suasana kota, Anda juga bisa mengisi perut Anda dengan mencicipi cita rasa kuliner yang ada di kota Banda Aceh, tepatnya di lapangan Belang Padang. Penasaran ingin merasakan seperti apa cita rasa kuliner dan suasana kota Banda Aceh? Maka pastikan Anda mengisi waktu liburan Anda bersama keluarga untuk mengunjungi kota Banda Aceh. Banda Aceh kian berbenah menjadi ibu kota yang cantik bila dilihat di malam hari, yaitu wisata malam.
Wisata malam juga menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kota Banda Aceh yang terkenal dan terus berbenah dengan syariat Islamnya. Banda Aceh terus bersolek untuk menjadikan kota pariwisata yang layak dikunjungi. Berbicara Banda Aceh pada malam hari, kini mempunyai daya tarik tersendiri. Menikmati sepiring mie Aceh lengkap dengan kepitingnya, duduk santai di pinggir jalan di kawasan Penayung, sembari menyantap kerang rebus yang bersaus nanas yang lezat. Suasana kota Banda Aceh di malam hari jauh lebih menyenangkan. Jalur lalu lintas tidak terlalu padat seperti waktu siang. Acara jalan-jalan juga akan menjadi menyenangkan karena cuacanya yang sejuk dan tidak membuat gerah. Dengan begitu, kita tidak mudah lelah dan capek. Dan selain itu, beberapa destinasi wisata yang ada di Banda Aceh ternyata lebih indah disaksikan pada malam hari. Tidak bisa dipungkiri, keberadaan cahaya lampu yang berwarna kekuning-kuningan menghadirkan eksotisme di antara temaram malam. Di saat cahaya-cahaya itu memantul ke objek bangunan, nuansanya menjadi lebih berbeda ketimbang di siang hari. Berlibur ke Banda Aceh belum lengkap jika belum berbaur dengan masyarakat asli Banda Aceh. Sebagai ibu kota Provinsi Aceh, Banda Aceh juga banyak terdapat beberapa tempat untuk bersantai sejenak yang tidak kalah kekiniannya di kota lain di Indonesia. Mulai dari kedai mie, kafe yang akan membuat Anda betah berlama-lama untuk menikmati suasana malam hari sembari menikmati secangkir kopi khas Aceh yang sudah tersohor sampai ke mancanegara. Jangan ngaku pecinta kopi jika Anda belum merasakan kenikmatan kopi yang ada di Aceh. Cita rasa kopi khas Aceh dengan kualitas terbaik yang merupakan sorga para pecinta kopi. Terwujudnya kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah, serta meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan akidah, syariah, dan akhlak, meningkatkan kualitas pendidikan kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga yang dilandasi dengan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, serta kesejahteraan dan kualitas kesehatan masyarakat agar dapat terwujud dengan membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tak kenal maka tak sayang. Itulah istilah yang tepat untuk Anda pemirsa yang belum pernah berkunjung ke kota Banda Aceh. Padahal kota Banda Aceh akan menyuguhkan sejuta pesona untuk Anda bisa nikmati bersama keluarga tercinta. Anda juga bisa mencicipi cita rasa kulinernya yang begitu lezat, destinasi wisatanya yang begitu memukau, serta juga Anda akan menemukan keramah tamahan para penduduk lokal masyarakat Aceh. Sekian Indonesia Membangun kali ini, sampai jumpa di Indonesia Membangun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.